Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Carl Rogers dari struktur kepribadian pendekatan humanistik oleh Dorothea Espiani Tamwin Jandur NIM 210900230 Bernice Adwitya 210900238 Harirotuzanida 210900239 Lutfianingrum 210900247 Termutis Dina 210900255 dan Kristomus Dario 210900264. Struktur kepribadian Carl Rogers. Ada 3 konstruk yang menjadi landasan penting dalam teorinya, antara lain organisme, medan fenomena, dan self. 1. Organisme. Organisme mencangkup 3 hal, yaitu yang pertama makhluk hidup, fungsi fisik dan psikologinya yang merupakan sarana semua pengalaman, potensi yang terdapat dalam kesadaran setiap saat. Yang kedua, realitas subjektif, menganggap bahwa dunia seperti yang dialami dan diamati yang bersifat subjektif serta dapat membentuk tingkah laku. Yang terakhir, holisme, satu kesatuan sistem perubahan dalam satu bagian mempengaruhi bagian lain. Yang kedua, medan fenomena adalah keseluruhan pengalaman internal dan eksternal, baik secara sadar maupun tidak sadar. Ruang lingkupnya sepenuhnya merupakan pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidup di dunia menurut persepsi subjektifnya. Yang ketiga, self atau diri. Konsep diri mulai terbentuk pada masa balita ketika potongan-potongan pengalaman membentuk kepribadiannya, dan mereka akan semakin memahami dirinya saat belajar hal baik dan buruk. Jika konsep diri sudah terbentuk, maka aktualisasi diri mulai terbentuk. Kecenderungan aktualisasi diri mengacu pada pengalaman individual sebagai satu kesatuan yang merata akan kesadaran serta ketidaksadaran psikis dan kognitif. Diri dibagi atas 3 subsistem. Yang pertama, konsep diri yang mencakup semua aspek keberadaan dan pengalaman seseorang disadari secara individual walaupun tidak selalu akurat. Dan yang kedua, diri ideal, yakni keinginan maupun cita-cita diri sendiri. Terjadinya kesenjangan hanya akan menyebabkan ketidakseimbangan dan kepribadian menjadi tidak sehat. Menurut Rogers, ada beberapa hal yang dapat memengaruhi diri. Yang pertama yaitu kesadaran. Jika tidak ada kesadaran, maka diri ideal dan tidak ideal tidak akan ada. Kemudian ada 3 tingkat kesadaran. Yang pertama yaitu pengalaman yang terasa di bawah ambang sadar pasti akan ditolak atau disangkal. Yang kedua, pengalaman yang diwujudkan secara simbolis pasti akan diterima atau diakui oleh konsep diri. Dan yang terakhir, pengalaman yang dirasakan berupa distorsi. Jika pengalaman terasa tidak cocok dengan diri, itu akan direformasi dan didistorsi untuk memungkinkannya diasimilasi oleh konsep diri. Kebutuhan. Yang pertama, pemeliharaan. Yang kedua, peningkatan diri. Yang ketiga, penghargaan positif. Dan yang terakhir, penghargaan diri yang positif. Yang ketiga, stagnasi psikis. Stagnasi psikis terjadi apabila pertama terjadi ketidakseimbangan antara konsep diri dengan pengalaman yang dialami oleh diri organis. Yang kedua, besarnya ketimpangan antara konsep diri dengan pengalaman organis yang membuat pihak menjadi rentan terkena serangan. Yang ketiga, hilangnya kesadaran diri akan memicu timbulnya kegelisahan tanpa sebab dan akan memuncak menjadi ancaman.
Yang berikut perkembangan kepribadian. Menurut Carl Rogers, ada 5 ciri perkembangan kepribadian. Yang pertama, terbuka untuk mengalami atau open to experience. Yang kedua, hidup menjadi atau existential living. Yang ketiga, keyakinan organismik atau organismic trusting. Yang keempat, pengalaman kebebasan atau experiential freedom. Dan yang kelima, kreativitas atau creativity. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.